Pemirsa Lampung TV, ratusan pengurus truk melumpuhkan operasional Pelabuhan Bakauheni beberapa jam pada Jumat, 21 Juni 2024. Mereka memprotes peraturan baru yang tidak memperbolehkan masuk lagi ke area inti pelabuhan. Begitu selesai Jumat, keramaian dimulai di Jalan Lintas Tengah Sumatera menuju pintu masuk Pelabuhan Bakauheni. Tidak sampai setengah jam, sejumlah pengurus truk mengendarai sepeda motor memasuki areal pelabuhan. Selain aksi mengendarai motor masuk pelabuhan, para pengurus truk juga memblokade Jalan Lintas Sumatera. Hingga ratusan truk tertahan, tidak bisa masuk pelabuhan. Para sopir terpaksa memarkir angkutannya, hingga sepanjang 2 km. Dalam aksi itu, beberapa tokoh pengurus truk, seperti Edi Manap, menyebut mereka memprotes kebijakan baru PT ASDP dan BPTD, yang menghapus pembatasan zona aktivitas jasa penyeberangan di area pelabuhan. Pembatasan zona aktivitas jasa penyeberangan di area pelabuhan tersebut dilakukan PT ASDP dan BPTD atas dasar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021. Para pengurus truk di Bakauheni melihat peraturan tersebut mengancam mata pencarian mereka. Sebagian di antara pengurus sudah ada yang puluhan tahun bekerja di bidang itu dan ditertibkan mulai Juni 2024 karena peraturan menteri sudah berusia 3 tahun. Petugas kepolisian akhirnya berunding dengan para pengurus truk untuk keluar dari areal pelabuhan Bakauheni, meminta para pengurusnya berunding dengan PT ASDP dan BPTD. Dalam pertemuan itu, Bambang dari Kepala BPTD terdengar paling keras dalam menyebutkan pengurus truk tidak diperbolehkan lagi masuk areal parkir dan tidak boleh tampak di dermaga, apalagi mengawal truk lagi hingga masuk kapal. Pernyataan ini ditanggapi para pengurus truk yang menyebut tugas mengawal truk hingga kapal atas kehendak para pemilik angkutan. Beberapa di antaranya bahkan mengirimkan video atau foto apakah angkutan mereka masuk ke Feria tahu tidak. Dalam dialog itu, para pengurus truk juga meminta PT ASDP dan BPTD tidak menganggap mereka hanya calo semata, karena untuk menyeberangkan truk, mereka juga memiliki modal, karena belum tentu semua angkutan berangkat melunasi tiket. Kepala ASDP Rudi Sunarko mengatakan mereka hanya menjalan perintah. Jika para pengurus truk keberatan, mereka akan menyampaikannya ke direksi pusat, agar peraturan ditinjau atau diperbarui. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusrin meminta semua pihak menahan diri dalam menyikapi peraturan menteri itu. Ia meminta para pengurus truk juga memahami peraturan dan soal pelonggaran kebijakannya, meminta mereka menunggu keputusan dari Dirut PT ASDP. Kendaraan yang truk yang menyeberang uang kami, dan kalau dia 5 miliar, 2,5 miliar itu uang pengurus. Jadi kami, ya itu tadi, jadi jangan mereka berpikir kami ini seolah-olah yang calo atau itu, bukan. Kami cuma ingin dimanusiakan, ya itu aja. Makanya kita sebagai istilahnya mata pencariannya gini, dan daripada kita ngerampok, kita yang aneh-aneh, kita kan gini mulia, dan untuk nafkahin anak istri kita, dan bukan yang aneh-aneh, kok malah kita dihilangin. Yang udah istilahnya turun menurun loh, dan kita kerjain ini, dan nah, jadi kami memohon kepada pihak yang berwajib, tolonglah dibantu supaya SDP gimana caranya, kok bisa ada omongannya yang katanya menghilangkan Petruk itu loh, dan beberapa aktivitas yang harus kami laksanakan perintah dari perusahaan itu, Pak.
contoh mobil mau naik kapal itu ada yang perusahaan minta divideokan. Yang kedua terkait tinggi kendaraan, karena kapal kan nggak semua sama Pak, ya itu juga harus kami kontrol. Yang kedua seperti contoh mobil box, itu mobil box kalau perusahaan itu kalau biasanya ada yang kosong atau ini itu harus difotokan Pak. Yang ketiga, yang lainnya seperti kami ngambil juga Pak, ada yang cash, ada yang nota penyeberangan itu. Nggak semua perusahaan itu memakai uang. Kami juga harus tahu Pak, kapal ini naiknya jam berapa, naik kapal apa, itu ketuang. Dan juga kadang kami juga ada juga yang perusahaan minta B-nya Pak, kan itu ada tiketnya ada dua, A, B. Yang A ke kapal, yang B kita pegang untuk menagih nota itu. Ya, karena kalau nggak balance, perusahaan nggak mau bayar, karena sangkanya nanti ada permainan antar pengurus dan supir. Kalau Bapak dikasih misalnya, Bapak mau sampai mana sih? Ya kita gitu Pak. Nah ini kan bayangan dermaga, Ya, kita ya, sama-sama ya, tahu nih. ya. Bapak sama sampai di mana sih? Ya di kantor parkir ini aja Pak. Kantong Di- parkir. ya, kan ini kan ada depan MB Pak. Jadi Ya. kantong parkirnya itu Pak. Nah, Parkir itu aja, Pak. oke, saya coba jelaskan dulu ya. Kantong parkir di dalam ASDP ini merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan dermaga. Ini masalah. Ya. Nah ini kan masalah nih. Ya. Ketika dia masuk waktu tunggu, berarti dia sebenarnya sudah clear naik. Hanya saja dia hanya tunggu milih kapal. Orang yang bisa masuk ke dalam area wilayah kapal itu adalah orang yang memang memiliki kepentingan terhadap kapal, bukan kepentingan terhadap angkutannya. Kami berharapnya pada waktu dibilang sterilisasi, daerah yang sterilisasi untuk pemuatan ya, truk yang muatannya yang mau masuk ke kapal itu di bawah palang itu ya udah berhenti di situ aja. Kami SDP hanya menjalankan dari PR untuk menjalankan sterilisasi. PR itu bahwa memuat aturan di mana pengaturan kendaraan. Nah, sekarang zamannya 4.0, 5.0, eranya digital. Nggak zamannya lagi kita ngambil gini-gini. Ayo kita coba merubah mindsetnya, membangun juga mungkin peradaban budaya yang semakin berkembang. Menurut saya itu harus. Kalau nggak gitu kita tergerus dengan zaman Pak. Apapun putusan dirut, ya mau nggak mau harus siap. Ya kan, nggak juga pengen kita semua diturutin susah Pak. Ya, kepala orang ini macam-macam ragamnya. Saya mau begini, saya mau begini. Nggak bisa kita, harus cari titik tengahnya. Roy Shandi melaporkan dari Bakauheni, Lampung Selatan.